Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tafsir mimpi mantan kembali. Nah, semoga ini videonya ditonton sampai selesai, tidak hanya dilihat judulnya kemudian komen. Ya, saya pernah beberapa kali membuat video tentang mimpi, videonya tidak dilihat itu, ya. Langsung aja tanya, Ustadz, saya mimpi melihat saya nyuci piring di rumahnya mantan, ya. Itu maksudnya apa? Ustadz, saya mimpi kedatangan kucing dengan warna orange. Itu artinya apa? Ustadz, saya mimpi kalau mantan datang ke rumah saya tapi cuman diam, tidak ngomong apa-apa. Itu maksudnya apa? Nah, itu artinya videonya tidak ditonton, ya. Jadi ya, takwil mimpi atau menafsirkan mimpi yaitu dipahami sendiri, ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling tahu makna ataupun tafsir dari mimpi kita itu adalah diri kita sendiri. Contohnya gini, bagi sebagian orang, kalau mimpinya kedatangan kucing, itu pertanda yang baik karena dia suka kucing. Tapi ada juga kan orang yang tidak menyukai kucing. Sehingga begitu dia bermimpi didatangi kucing, maka dia jadi kepikiran. Karena dia tidak menyukai kucing, ya tidak? Kita paling tahu mantan tuh orangnya pendiam. Kalau datang berkunjung, ngomongnya cuma sepatah-sepatah saja, lebih banyak diamnya, ya. Sehingga ya kalau dia bermimpi mantannya datang dan cuma diam, kan dia yang paling tahu tuh bagaimana kebiasaan mantannya. Nah, maka tafsir mimpi itu ya kita sendiri yang menafsirkannya, ya. Yang penting sekarang kita memahami, ya, rambu-rambunya atau koridornya di dalam bermimpi tadi. Nah, jadi yang paling penting ya, jadi menafsirkan mimpi itu kita memahami ilmunya, bukan ilmu menafsirkannya sendiri ya, karena yang namanya penafsiran itu bisa beda-beda ya. Orang menafsirkan apapun itu bisa beda. Orang tersenyum kepada kita, di sini ada kita, ada teman, ada macam-macam. Melihat orang tersenyum itu tafsirnya bisa macam-macam tuh. Oh, dia naksir kita. Kata teman kita, oh enggak, dia naksir saya. Kata yang satu lagi, enggak kok, itu bukan senyum ya, tapi itu menyeringai dan seterusnya. Nah, jadi tafsir itu bisa macam-macam. Sehingga yang paling penting untuk kita ketahui ya, bahwa mimpi itu sendiri ada 3 jenis ya. Yang pertama, mimpi yang baik ya. Mimpi yang baik itu adalah petunjuk dari Allah. Apapun modelnya, selama kita merasa itu adalah mimpi yang baik, itu mimpi yang menyenangkan, itu adalah petunjuk dari Allah. Ya, ar-ru'yas shalihatu minallah. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Jadi kita tidak perlu lagi nanya, ya, kedatangan kucing warna oranye, mimpi sedang nyuci piring di rumahnya mantan, mimpi mantan datang cuman tersenyum dan seterusnya. Jadi kuncinya itu, kalau kita merasa mimpi itu membawa pesan yang baik, maka mimpi itu berasal dari Allah, ya. Nah, tapi mimpi yang berasal dari Allah itu ada ciri-cirinya lagi.
Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan mimpi yang seperti itu. Orang yang mendapatkan mimpi yang baik, yang berupa petunjuk dari Allah, adalah orang-orang yang saleh, yang punya kebiasaan orang-orang yang saleh. Termasuk ketika dia tidur, sebelum tidur nih, ya semuanya sudah bernilai ibadah. Jadi tidurnya bernilai ibadah. Sebelum tidur dia berwudu dulu, sholat witir dulu, kemudian dia berdoa, kan sudah bernilai ibadah. Sehingga dengan dia berdoa ketika akan tidur, semoga tidurnya bernilai ibadah. Nah, maka mimpi orang-orang yang saleh demikian adalah mimpi yang berasal dari Allah. Yang kedua, kita mimpi ketemu dengan mantan. Tapi kita tidak pakai wudhu kalau tidur, tidak pakai sholat witir, tidak pakai berdoa ya. Dan sebelum tidur itu kita melamun, menghayalkan, misal sedang kejar-kejaran di pantai dengan mantan ya. Melihat foto-foto saat masih bersama mantan dulu ya. Melihat video ketika merayakan ulang tahun bersama dengan mantan. Nah, ketika itu yang kita bayangkan, apalagi tidur tidak pakai berdoa, ya, maka mimpi yang muncul, biarpun sama ya, mimpinya tadi mantan datang ke rumah kita, nyuci piring dan seterusnya, begitu kan? Masak-masak di dapur rumah kita. Tetapi kita tidak pakai berdoa terlebih dahulu, maka mimpi yang demikian adalah mimpi yang berasal dari benak, lamunan, khayalan, dan pikiran kita. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita bermimpi, ya, tetapi kemudian mimpi itu bagi kita horor ya. Bukan mimpi dikejar-kejar setan, tetapi dalam mimpi itu kita melihat mantan di rumahnya orang ketiga, ya. Kemudian mantan lagi masak di sana, kemudian lagi cuci piring di sana, lagi nyuci baju di sana. Itu kan sebenarnya mimpi yang tidak horor ya, tapi bagi orang yang mencintai mantannya melihat seperti itu kan serem banget tuh. Dia kemudian menafsirkan bahwa waduh ini artinya pertanda bahwa mantan akan menikah nih dengan orang ketiga dan seterusnya. Nah, mimpi yang buruk itu berasal dari godaan setan. Nah, jadi itu 3 tafsir mimpi ya. Patokannya atau koridornya yang harus kita ketahui. Kalau kita orang yang saleh, mimpinya indah, baik, apapun jenisnya. Jadi tidak usah ditanyakan lagi, saya mimpinya pakai jaketnya mantan. Ya, saya mimpinya sedang berada di rumah mantan, makan kue, disuguhi teh, disuguhi roti, dan seterusnya. Tidak usah ditanya lagi. Yang penting kalau kita merasakan bahwa mimpi itu sesuatu yang indah, bangun tidur, kita jadi senyum-senyum ya, maka insya Allah itu adalah mimpi yang berasal dari Allah. Ya. Kemudian kalau kita bukan orang yang saleh, malas ibadahnya, setiap sebelum tidur selalu menghayalkan mantan, nah itu adalah mimpi yang berasal dari pikiran kita, ya. Dan yang ketiga, kalau mimpinya horor, serem, dan seterusnya, itu adalah mimpi yang berasal dari setan, ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, waru'ya syalasun al-hasanatu busyra minallah, waru'ya yuhaddisur rajulu biha nafsahu, waru'ya tahzinum minasyaitan. Mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena pikiran seseorang, dan mimpi buruk yang datang dari setan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.